Pernahkah kamu merasa terjebak, seolah-olah semua usahamu sia-sia dan impianmu terasa semakin jauh? Kamu mungkin sudah mencoba berbagai cara, mengikuti nasihat-nasihat sukses, tapi hasilnya tetap sama. Rasanya seperti menabrak dinding yang sama berulang kali. Jika kamu merasakan ini, percayalah, kamu tidak sendirian. Dan kabar baiknya, masalahnya mungkin bukan pada usahamu, tapi pada sesuatu yang lebih mendasar. Sesuatu yang ada di dalam kepalamu. Ini adalah tentang mindset, cara pandangmu terhadap dunia, terhadap dirimu sendiri, dan terhadap tantangan yang kamu hadapi. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan mendalam ke dalam pikiran kita sendiri. Kita akan membongkar apa itu mindset, mengapa ia memegang peranan yang begitu krusial dalam menentukan kesuksesan dan kebahagiaan kita. Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mengubahnya. Ini bukan sekadar teori motivasi basi. Ini adalah ilmu praktis yang didukung oleh penelitian puluhan tahun dari para psikolog terkemuka seperti Carol Dweck. Bayangkan jika kamu bisa mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga, melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, dan membuka potensi tak terbatas yang selama ini terpendam di dalam dirimu. Semua itu mungkin, dan kuncinya ada pada mindset. Jadi, mari kita mulai dengan 2 jenis mindset utama yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset atau pola pikir tetap percaya bahwa kualitas dasar mereka, seperti kecerdasan atau bakat, adalah sifat yang sudah pasti dan tidak bisa diubah. Mereka berpikir, aku memang tidak pintar matematika, atau aku tidak punya bakat seni. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan karena takut gagal dan terlihat bodoh. Kegagalan bagi mereka adalah bukti dari keterbatasan mereka yang permanen. Mereka mudah menyerah saat menghadapi rintangan dan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Apakah ini terdengar familiar? Sebaliknya, orang dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh percaya bahwa kemampuan mereka bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Mereka memahami bahwa otak dan bakat hanyalah titik awal. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan emas untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Mereka menyukai tantangan, melihatnya sebagai jalan untuk berkembang. Mereka tidak takut kritik, malah menerimanya sebagai masukan yang membangun. Dan yang paling menarik, mereka terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Mereka berpikir, jika dia bisa, berarti aku juga punya peluang untuk bisa. Sekarang, coba renungkan sejenak. Di area mana dalam hidupmu kamu cenderung memiliki fixed mindset? Mungkin dalam karier, hubungan, atau saat mencoba hobi baru? Mengidentifikasi ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Misalnya, kamu mungkin berpikir, aku tidak akan pernah bisa public speaking. Aku terlalu pemalu. Ini adalah contoh klasik dari fixed mindset yang membatasi dirimu bahkan sebelum mencoba. Kabar baiknya adalah, mindset bukanlah sesuatu yang permanen. Otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas, yang berarti otak bisa berubah dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup kita, berdasarkan pengalaman dan cara kita berpikir. Ini berarti kamu bisa secara sadar melatih pikiranmu untuk beralih dari fixed mindset ke growth mindset. Ini adalah sebuah pilihan, sebuah latihan yang bisa kamu lakukan setiap hari. Bagaimana caranya? Mari kita bahas beberapa strategi praktis. Pertama, sadari suara hati fixed mindsetmu. Kenali pikiran-pikiran yang mengatakan, kamu tidak cukup baik, atau bagaimana jika kamu gagal? Saat pikiran itu muncul, jangan melawannya, tapi akui keberadaannya. Katakan pada dirimu, oke, ini suara fixed mindsetku yang sedang berbicara. Langkah kedua adalah menantang pikiran tersebut. Beri dia nama. Mungkin si pesimis atau Pak Perfeksionis. Kemudian, ajak dia berdialog dari perspektif growth mindset. Jika si pesimis berkata, proyek ini terlalu sulit, kamu pasti gagal. Jawablah dengan, ini memang tantangan, tapi ini juga kesempatan besar untuk belajar sesuatu yang baru. Aku mungkin akan membuat kesalahan, dan itu tidak apa-apa. Setiap langkah adalah kemajuan. Ketiga, tambahkan kata belum pada kalimat-kalimat negatifmu. Alih-alih berkata, aku tidak bisa melakukan ini, ubah menjadi, aku belum bisa melakukan ini. Perubahan kecil ini sangat kuat. Ini membuka pintu kemungkinan dan mengubah pernyataan yang absolut menjadi sebuah proses yang sedang berjalan. Aku tidak mengerti, menjadi aku belum mengerti. Ini menggeser fokus dari keterbatasan menjadi potensi untuk belajar. Strategi keempat adalah fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Masyarakat seringkali hanya memuji hasil, nilai sempurna, promosi jabatan, kemenangan dalam kompetisi, tapi growth mindset mengajarkan kita untuk menghargai prosesnya.
Usaha yang kamu curahkan, strategi yang kamu coba, pelajaran yang kamu dapatkan saat menghadapi kesulitan. Jadi, alih-alih hanya merasa bangga saat berhasil, banggalah pada dirimu karena telah berani mencoba, karena telah bekerja keras, dan karena tidak menyerah saat keadaan menjadi sulit. Rayakan setiap langkah kecil dalam perjalananmu. Kelima, carilah tantangan secara aktif. Keluarlah dari zona nyamanmu. Jika kamu merasa nyaman, itu tandanya kamu tidak sedang bertumbuh. Cobalah sesuatu yang baru, sesuatu yang sedikit membuatmu takut. Mungkin belajar bahasa baru, mengikuti kursus online tentang topik yang tidak kamu kuasai, atau menjadi relawan untuk proyek yang menantang di tempat kerja. Ingat, tujuannya bukan untuk langsung berhasil dengan sempurna. Tujuannya adalah untuk meregangkan kemampuanmu dan membangun altitude growth mindsetmu. Mari kita lihat contoh nyata. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya bukunya diterima. Seseorang dengan fixed mindset mungkin akan menyerah setelah penolakan kedua atau ketiga. Berpikir, tulisanku memang tidak bagus. Tapi Rowling, dengan growth mindsetnya, melihat setiap penolakan sebagai masukan, dia terus memperbaiki naskahnya, percaya pada ceritanya, dan terus berusaha. Kegigihannya yang didasari oleh pola pikir bertumbuh, itulah yang akhirnya membawa salah satu seri buku paling sukses dalam sejarah ke tangan kita. Contoh lain adalah Michael Jordan, yang sering dianggap sebagai pebasket terhebat sepanjang masa. Tahukah kamu bahwa dia pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya? Dia bisa saja berpikir, aku tidak punya bakat basket, dan menyerah. Sebaliknya, kegagalan itu justru memacunya untuk berlatih lebih keras dari siapapun. Dia berkata, aku telah gagal berulang kali dalam hidupku, dan itulah mengapa aku berhasil. Dia memahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Jadi, bagaimana kamu bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-harimu mulai dari sekarang? Mulailah dari hal kecil. Saat kamu menghadapi tugas yang sulit di tempat kerja, alih-alih merasa terbebani, lihatlah itu sebagai puzzle yang menarik untuk dipecahkan. Saat kamu menerima kritik dari atasan atau teman, alih-alih merasa terserang, dengarkan dengan saksama dan tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Saat kamu melihat temanmu mencapai sesuatu yang hebat, alih-alih merasa iri, hubungi mereka dan tanyakan, wow, itu luar biasa. Bagaimana caramu melakukannya? Aku ingin belajar darimu. Mengubah mindset adalah sebuah maraton, bukan sprint. Akan ada hari-hari di mana fix mindsetmu kembali mengambil alih. Semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah, dan otomatis hal itu akan terjadi. Apakah kamu akan tetap membiarkan fixed mindset membatasi hidupmu? Atau apakah kamu akan berkomitmen untuk memupuk growth mindset dan membuka potensi tak terbatas di dalam dirimu? Keputusan ada di tanganmu, dan perjalananmu dimulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya, dan subscribe channel ini untuk konten-konten pengembangan diri lainnya.